jantan masih berupaya merayu betina tuh dengan bahan sarang. Tuh. Yes. Nah, teman-teman semuanya, trik lainnya ketika kalian sedang melakukan proses penjodohan, kasih makanan ya. Gunanya supaya jantan mengambil makanan untuk bahan dia meloloh betina, untuk memancing atau untuk jantan memberikan perhatian kepada betina ya. Kita kasih ya, nanti kita lihat lagi. Oke, kita kasih untuk bahan jantan dan betina saling loloh-lolohan ya. Ini salah satu trik juga dalam hal penjodohan ya. Kali ini saya melakukan proses penjodohan ya, tidak menggunakan sangkar yang dempet, tetapi menggunakan kandang ternak langsung ya, dengan memperhatikan tingkah laku kedua pasangan yang kita gabung. Nah, ini saya akan memberikan suara birahi pada jantannya ya. Jantannya masih agak takutan ya, hari kedua. Jantannya bukan takut sama betina, tapi sama ini ya. Nak, mundur dulu nak. Nah teman-teman, saya biasanya ketika sedang melakukan proses penjodohan, saya akan menirukan suara pejantan yang sedang birahi seperti ini. Ya teman-teman, lihat ya. Ya masih belum begitu berani jantannya ya, cuma mendekat ya, saling pandang, kemudian takutan ya, kemudian dia dekatin lagi. Ya biasanya saya apabila proses penjodohan seperti ini ya, saya tidak sampai melihat dia kawin. Sampai proses seperti ini saya anggap sudah berjodoh ya. Tuh, lihat jantannya ya. Tuh. Berani mendekati betina. Tuh. Nah, hal seperti ini ketika jantan mendekati betina, nih, nanti betina akan melihat jantan dan jantan pasti akan lari. Tuh, lihat ya. Tuh, mulai ada tanda-tanda. Bagus sekali, jantan sudah mulai dempet. Tuh, jauh lagi ya. Dekat, jauh ya. Teman-teman bisa lihat. Tuh, jantannya mendekat lagi. Tuh, ketika betina melihat ke jantan, jantan akan bergeser ya, seperti lari. Nah, teman-teman semuanya, cara yang lebih ampuh lagi untuk memancing keduanya cepat mau kawin, kita kasih bahan sarang ya. Harusnya batangan, cuma saya belum dapat pelepah kelapanya, kita masukkan. Nanti keduanya akan menggigit ini ya. Kita lihat. Nih ya, supaya teman-teman bisa melihat, kita taruh di atas ini ya. Sebagian bahan sarang aja kita tes dulu sebelum kita cari yang pelepah kelapanya. Oke, kita lihat reaksinya nanti. Biasanya betina yang akan mengambil bahan sarangnya ya, kemudian dibantu jantan. Tuh, mulai mendekat ya jantan. Ini salah satu cara saya ketika sedang proses penjodohan, ada tanda-tanda jodoh ataupun belum, saya akan kasih bahan sarang ya untuk memancing keduanya ya, untuk melakukan proses membangun sarang. Apabila jodoh biasanya akan melakukan pengambilan bahan sarang dan dibawa ke gelodok. Betina sudah mulai mendekati bahan sarang ya. Tuh, teman-teman lihat dulu ya. Ini proses penjodohan di tempat saya ya. Kadang saya menggunakan dua sangkar yang saya dempetkan. Kadang juga saya masukkan seperti ini. Saya pantau seharian. Apabila aman, ya saya lanjutkan. Tuh, jantan udah mulai menggigit bahan sarang. Kita tunggu reaksi betina. Apakah keduanya sama-sama mengambil bahan sarang ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, apabila jantan itu dia hanya menggigit seperti ini ya. Dia hanya memancing betina untuk datang.
hanya dimain-mainkan ya. Kadang ada dibawa sampai ke glodok, cuman jarang sekali. Berbeda dengan betina, dia akan mengangkut masuk ke dalam glodok dan membuat sarang. Tuh, betina masih memantau ya, melihat jantan. Tuh, kita lihat ya. Kita tunggu sampai betinanya ikut ya, masuk ke dalam perangkap rayuan jantan. Oke, saya sambil pancing dan suara kawin saya ya. Biasanya jantan akan membawa bahan sarang mendekat ke betina. Saya sambil pancing dengan suara birahi jantan ya. Tuh, dibawa ke bawah ya, bukan dibawa ke dalam glodok. Sampai betina ikut menghampiri jantan. Tuh, dibawa mondar mandir, dibawa seperti itu. Itu merupakan ciri-ciri jantan ya, untuk memancing betina. Kita lihat betinanya apakah terpancing. Tuh, udah mulai mendekat ya, betina sudah menghampiri ban sarang. Tuh, betina sudah menggigit bahan sarang. Ini perbedaan ketika kita menjodohkan lovebird yang sudah masuk usia kawin dengan yang masih umurnya belum cukup ya. Prosesnya berbeda sekali. Tuh, jantan agak beda reaksinya, teman-teman bisa lihat. Agak liar ya, mondar mandir, putar balik seperti itu. Sedangkan betina dia kalem ya, tidak banyak gaya. Tuh, jantan mutar-mutar. Teman-teman harus memahami karakter dari jenis burung lovebird jantan dan betina ya, ketika menggigit bahan sarang seperti ini. Tuh, itu ciri-ciri dari jantan ya. Betina dia tidak akan berputar-putar seperti jantan itu ya. Kalau jantan semacam memberikan perhatian kepada betina. Kadang-kadang jantan pun ya, bahan sarang yang sudah dia gigit akan dia buang atau dia jatuhkan. Yang jelas teman-teman bisa lihat ya, ciri-ciri jantan dan betina ketika menggigit bahan sarang. Ini juga bisa digunakan teman-teman untuk mengetahui jenis kelamin jantan dan betina. Kita lihat ya, apabila tidak berkelahi, nah itu betinanya sepertinya ya sangat menerima atau menyambut ya dengan baik jantannya ya. Oke, tuh jantannya teman-teman bisa lihat. Tuh. Nah ini ya, ini bahan sarangnya baru saya ambil dari glodok yang lainnya aja ya, untuk pemancing aja. Nanti saya cari pelepah kelapa yang baru. Tuh ya teman-teman bisa lihat. Tetapi ini pun belum sampai proses suap-suapan ya, masih saling dekat. Tuh betina, tuh jantannya udah mulai kayak meloloh. Tuh kelihatan. Tuh didatangin ya. Tuh masih takut ya, masih takut. Oke, saya pancing dan suara birahi lagi. Tuh dibawa masuk ya, bahan sarang dibawa masuk. Ntar kita tunggu ya, sambil lihat reaksi jantannya. Tuh betina di muara glodok. Tuh ya. Nah, tuh takut, masih jantannya masih takut. Nah teman-teman, ini belum proses sampai jodoh ya, ini tahap awal ya. Tahap selanjutnya burung lovebird akan saling meloloh ya. Jantan yang meloloh betina itu sudah masuk tahap jodoh yang lebih lanjut lagi. Seperti ini masih tahap pendekatan ya, PDKT. Tuh masih seperti tadi aja ya, kita tunggu sampai dia saling meloloh. Ini masih belum ada tanda-tanda jantan akan meloloh betina ya. Jantan masih berupaya merayu betina tuh dengan bahan sarang.
Tuh, betina sudah mau minta diloloh ya. Ini hanya 2 hari proses penjodohan. Saya pancing dan suara birahi kawin. Yang kemarin saya mau bagikan untuk teman-teman, tapi belum saya buat kontennya. Yes. Yes. Ya. Tahap kedua sudah masuk proses ya. Dan ini bisa dikatakan 100% jodoh apabila keduanya jantan dan betina. Dan ini posisinya ya positif jantan dan betina dan pernah produksi. Ya. Teman-teman sudah melihat ya tadi keduanya sudah saling meloloh ya. Tuh, walaupun jantan kita lihat nih, dia kadang-kadang agak takut masih sama betinanya ya. Tetapi sudah kita lewati proses ya PDKT dari jantan dan betina mau diloloh oleh jantan. Sekarang kita lihat ya. Ini sepele ya, teman-teman lihat seperti ini sepele ya. Namun perlu dipahami di lapangannya seperti ini ya, tidak juga asal gabung, tetapi harus dimengerti dari respon keduanya. Tuh ya. Oke, itu jantan mau mengajak betina masuk dalam glodok. Tuh, lihat-lihat dalam glodok. Nah, ini teman-teman kita tambah lagi ban sarangnya sebagai pemancing keduanya untuk saling PDKT ya. Oke, kita masuki lagi. Tadi sudah mulai mau habis. Oke, teman-teman bisa lihat ya trik-trik yang saya gunakan di sini. Nah, ini ya. Tapi semuanya harus memerlukan kesabaran ya. Tuh. Ya, itu bahan sarangnya sudah kita taruh di atas glodok ya. Itu sudah merupakan bahan sarang yang sudah digunakan oleh indukan lain. Saya ambil dari glodok. Tuh. Jantan merayu lagi. Ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, betinanya itu kakinya ngangkang ya. Itu dari sejak kecil, dari sejak saya beli. Ya, tetapi anaknya yang dengan pasangan yang terdahulu semuanya normal. Tidak ada yang cacat ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan dalam proses penjodohan ini ya, teman-teman harus perhatikan juga usia dari burung lovebird baik jantan dan betina. Jangan sampai ya kita melakukan penjodohan tetapi usia burung lovebird yang kita mau ternakan itu belum masuk ya. Tuh jantan membawa ban sarang masuk ke pintu glodok ya, belum dibawa masuk, tuh kelihatan aja ya. Biasanya tidak dia bawa ke dalam, tetapi semacam memberikan tanda atau perintah kepada betina untuk membangun sarang. Kita lihat ya, betina akan terpancing atau tidak. Oh, malah menjauh ya. Jantan masih di muara pintu glodok. Tuh kelihatan ban sarangnya masih tuh ya, tidak dibawa masuk ya. Yang membawa bahan sarang masuk dan membuat sarang itu lebih dominan betina ya. Kita lihat makanan yang saya kasih tadi untuk memancing keduanya saling loloh-lolohan. Tuh ya, kita lihat jantan akan datang nanti, apalagi dengan suara kawin ini ya. Jantan biasanya akan gelisah dan suara seperti ini. Kerja keras sang jantan dalam merayu betina ya, luar biasa. Tidak hanya manusia tetapi juga hewan sama ya, menggunakan trik-trik untuk merayu sang betina supaya luluh ya. Masih belum nampak jantannya ya. Tuh keluar dari glodok ya, setelah ya merayu betina untuk segera masuk ke dalam glodok. Tuh lihat tuh. Nah, ini jantan sudah mendekati betina ya. Biasanya dia bisa langsung meloloh. Kita lihat tanda-tanda baik sudah kita lihat tadi ya. Tuh. Nih ya, tanda-tanda juga bisa makan saling berdekatan seperti ini. Tuh lihat, jantan masih agak takut ya. Masih hati-hati dalam mendekati betina. Karena betina bisa sewaktu-waktu menggigit kakinya ya biasanya. Tuh.
kita pancing dengan suara birahi ya. Tuh masih merayu membawa bahan sarang ke pintu masuk lodok, tetapi tidak dibawa ke dalam ya. Oke, demikian ya, nanti kita lanjutkan lagi proses penjodohan ini. Ini belum betul-betul jodoh. Oke, Jose sudah memanggil.